بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال سبحانه وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نضرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah daerah berada di Palestina yang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan langsung dalam hadisnya. Daerah itu bernama Asqalan. Nabi mengatakan, "Inna min afdali jihadikum ar-ribat." Sebaik-baik jihad kalian fi akhir zaman, di akhir zaman nanti adalah ribat. Ribat artinya berjaga-jaga, siap siaga, menunggu datangnya musuh yang akan menyerang negeri. Dan Nabi mengatakan, "Wa inna khaira ribatikum," dan sebaik-baik ribat kalian nanti di akhir zaman adalah Asqalan. Nabi menyebutkan langsung kalimat Asqalan, negeri yang selama ini dikuasai oleh Israel. Dan alhamdulillah, sejak 7 Oktober tahun 2023 kemarin, negeri ini kembali direbut secara pelan-pelan oleh para pejuang kita yang mewakili perjuangan kita mempertahankan tanah suci Palestina. Namun jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya tidak akan bercerita tentang Asqalan. Saya ingin bercerita tentang seorang ulama besar, ulama yang sangat luar biasa, yang memberikan syarah penjelasan terhadap kumpulan hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari mengumpulkan seluruh hadis-hadis Nabi Muhammad yang sahih. Tidak dimasukkan dalam buku itu kecuali hadis sahih. Lalu datanglah imam ini, lalu memberikan penjelasan satu persatu atas hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari tersebut. Imam itu bernama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar seorang yang datang dan lahir dari negeri yang bernama Asqalan. Ada apa dengan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Beliau adalah seorang ulama besar, 25 tahun mengajar di Masjid Al-Azhar, memberikan penjelasan terhadap hadis-hadis Imam Bukhari ini. Lalu kemudian setiap dia pulang mengajar, dia tuliskan apa yang telah dia ajarkan di masjid tersebut.
dan hari ini bukunya masih bisa kita baca, yang hari ini oleh para ulama dikatakan la hijrata baddal fathi. Tidak boleh lagi kita mencari penjelasan hadisnya Sahih Bukhari setelah datang penjelasannya Imam Ibnu Hajar yang bernama Fathul Bari. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, suatu hari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena beliau mendapatkan jabatan yang tinggi di Mesir waktu itu, beliau menduduki jabatan hakim agung, maka beliau mendapatkan fasilitas yang sangat mewah, kendaraannya mewah, pakaiannya mewah. Dia ulama yang kaya raya, hidup dengan kenikmatan dan fasilitas yang luar biasa. Lalu berjalan-jalanlah beliau di tengah kota Kairo, dan di saat berjalan-jalan dengan iringan-iringannya, dengan pengawal-pengawalnya, tiba-tiba datanglah seorang Yahudi menghentikan iringan-iringan ini dan mencegat Imam Ibnu Hajar dan mengatakan, "Ya Imam, berhentilah engkau sejenak, karena saya ingin menanyakan sebuah hadis Nabi. Katanya, Nabimu pernah mengatakan, Nabimu pernah berkata, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya dunia ini, kata Nabi, adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Maka orang Yahudi yang mencegat Imam Ibnu Hajar, dia seorang Yahudi yang miskin, hidupnya menderita, pakaiannya sobek-sobek, penuh dengan kotoran. Dia menghentikan Imam Ibnu Hajar dan mengatakan, rasa-rasanya Nabimu itu bohong. Kenapa? Lihatlah apa yang terjadi sekarang. Itu Nabimu salah, karena kalau kita lihat keadaannya justru terbalik. Sayalah yang hidup dalam neraka dan engkau yang hidup di dalam sayalah yang hidup dalam penjara dan engkau lah yang hidup di dalam surga. Dan Imam Ibnu Hajar akhirnya menjawab, dan dengan jawabannya ini Yahudi tadi akhirnya masuk Islam. Apa jawabannya? Saya akan sampaikan di akhir khutbah ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tadi di awal khutbah saya membacakan ayat 22 dari surat Al-Mutaffifin. Saya harap kita nanti pulang ke rumah baca kembali ayat ini. 22, 23, 24, 25 dan 26. Dan yang paling penting yang harus kita hafal adalah kalimat wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Ini ayat mesti kita hafal. Ini ayat seirama dengan ayat Allah, disebutkan 2 kali dalam Al-Quran. Kita sering menyebutkannya fastabiqul khairat. Pertama disebutkan di surat Al-Baqarah, kedua disebutkan di surat Al-Maidah, yang artinya berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Sedangkan ayat yang kita baca tadi, Allah mengatakan kalian kalau ingin bersaing, kalian kalau ingin berlomba-lomba, kalian kalau ingin saling memperlihatkan eksistensi kalian, maka inilah yang harus kalian berlomba-lomba di dalamnya. Wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Dan karena ini hendaknya kalian saling berlomba-lomba. Apa yang harus kita berlomba-lomba di dalamnya? Allah mengatakan innal abrara lafi na'im. Orang yang senantiasa berbuat baik itu akan berada dalam tempat yang penuh dengan kenikmatan. Ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Kelihatan dari wajah mereka, wajah yang berseri-seri saking bahagianya. Alal araiki yanzurun. Mereka duduk di dipan-dipan bertahtakan emas. Yanzurun, sambil menonton para penghuni neraka disiksa di neraka. Kemudian apa kata Allah? Mereka yusqauna min rahiqim makhtum. Mereka diberikan minuman, yang minuman itu tertutup rapat. Setiap mereka mau minum dibuka lalu ditutup lagi. Minuman itu adalah khamar, namun khamar ini tidak memabukkan. Khitamuhu misk, dan ditutup dengan penutup yang wangi. Lalu kata Allah mengatakan wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Kalau kalian ingin bersaing, bersainglah untuk mendapatkan ini, untuk mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan, untuk mendapatkan surga yang di dalamnya wajah kalian akan berseri-seri. Duduk kalian di dipan-dipan surga sambil menyaksikan penghuni neraka yang dulu di dunia mereka lupa untuk beramal. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hidup kita di dunia ini adalah hidup untuk mempersiapkan mendapatkan nikmat ini.
Jangan sampai kita menyesal. Karena tadi Imam Ibnu Hajar mengatakan, wahai Yahudi, kami orang Islam ini, kami orang Islam, seenak apapun hidupnya di dunia, sebahagia apapun kami hidup di dunia ini, senikmat apapun yang kami dapatkan di atas dunia ini, maka sesungguhnya kami ibaratnya hidup dalam penjara. Kenapa? Karena kami hidup ini diatur oleh Allah. Allah sudah membuat SOP untuk kami. Kami tidak boleh begini, kami tidak boleh begitu. Ada larangan-larangan yang tidak boleh kami langgar. Kami ingin melakukan ini dan itu tidak jadi kami lakukan. Kami ingin bersantai-santai, kami tidak jadi bersantai karena Allah memerintahkan ini dan itu. Maka kami senikmat apapun hidupnya, maka sesungguhnya kami hidup dalam penjaranya Allah, dalam aturannya Allah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini jawaban yang pertama. Kita hidup di dunia ini mesti ada SOP-nya. Allah sudah buat dan sangat disayangkan sebagian umat Islam taat kepada SOP manusia, namun tidak mampu taat kepada SOP-nya Allah. SOP manusia akan merugikan kita di dunia dan mungkin di akhirat. Tapi kalau SOP Allah yang dilanggar, sudah pasti celaka dunia dan celaka akhirat. Maka jawaban yang kedua kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wahai Yahudi, kami walaupun nikmat hidupnya di dunia, maka sesungguhnya dibanding nikmat surga, nikmat dunia ini tidak ada bandingannya. Allah memberikan nikmat 100, satu diturunkan di dunia. Inilah yang kita rasakan sekarang. Satu nikmat ini, inilah yang kita rasakan sekarang. 99 Allah sisakan untuk kita di akhirat. Bayangkan kalau satu saja nikmat kita sudah sedemikian bahagianya, bagaimana dengan nikmat 99 yang Allah simpan? Maka ulama mengingatkan, hai umat Islam, kalau engkau mendapatkan nikmat di dunia, maka katakanlah dalam hati kalian, kalau nikmat dunia sebegini nikmatnya, bagaimana nanti dengan nikmat akhirat? Allah memberikan kita nikmat dunia untuk bisa membandingkan dan memikirkan betapa besar kebahagiaan yang Allah akan berikan kita di akhirat nanti. Kemudian jawaban yang ketiga kata Imam Ibnu Hajar, adapun engkau wahai orang-orang Yahudi yang tidak beriman kepada Allah, semenderita apapun kalian, sesusah apapun kalian di dunia, maka sesungguhnya kalian hidup di dalam surga, karena penderitaanmu dibanding siksa neraka yang kalian akan dapatkan itu ibaratnya surga. Maka mendengarkan kalimat ini, orang tersebut tadi akhirnya masuk Islam mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur kita terus kepada Allah. Allah masih memberikan kita nikmat iman. Semoga nikmat iman ini terus Allah jaga, Allah tetapkan dalam hati kita sampai kita kembali kepada Allah dengan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul basir. Alhamdulillahi rabbil alamin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته القدس فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah, di hari Jumat ada satu waktu yang Allah rahasiakan, yang kata Nabi, tidaklah kalian berdoa pada waktu itu kecuali Allah pasti akan kabulkan doamu. Semoga waktu yang rahasia itu adalah waktu di saat kita duduk di masjid ini. Dan jangan lupa untuk mendoakan perjuangan saudara-saudara kita. Mereka lah yang mewakili kita untuk menjaga Masjid Al-Aqsa. Orang Palestina bisa saja meninggalkan Palestina, namun kata mereka, kalau kami tinggalkan negeri ini, siapa yang akan menjaga Masjid Al-Aqsa? Nabi Muhammad dulu hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah, tidak akan ada yang berani mengganggu Ka'bah, karena mereka sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Abraha dihancurkan karena ingin menyentuh Ka'bah. Namun orang Israel hari ini
cita-cita terbesarnya adalah ingin menghancurkan Masjid Al-Aqsa untuk diganti dengan Kuil Sulaiman, padahal ini adalah masjid yang disebutkan namanya dalam Al-Quran. Maka jangan pernah lupa untuk mendoakan perjuangan saudara kita di Palestina, karena sebenarnya mereka sedang mewakili kita yang tidak bisa datang ke sana, yang tidak bisa hadir bersama mereka. Maka dengan doa-doa ini semoga bisa menjadi jawaban kita di hadapan Allah saat Allah bertanya, saya dulu mengujimu dengan membela Masjid Al-Aqsa, apa yang telah kamu lakukan? Maka kita angkat tangan kita, tundukkan hati kita, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kemerdekaan kepada mereka, membebaskan negeri Palestina dari penjajahan Israel. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Rabbana ya Arhamar Rahimin, nas'aluka an tansura ikhwanana al mujahidin fi Palestin. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. يا ربنا رد إلينا المسجد الأقصى مردا جميلا. يا ربنا كن لهم عونا ونصيرا. يا ربنا عليك بمن ظلمهم، اللهم عليك بمن قتلهم وغصب أرضهم، اللهم دمرهم تدميرا. اللهم عليك باليهود الظالمين والصهاينة الغاصبين. يا ربنا إنهم قتلوا عبادك وفسدوا في الأرض فسادا ودمروا بيوتك، فأرنا فيهم عجائب قدرتك إنك على كل شيء قدير. يا ربنا نصرك الذي وأتنا يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم اجعل بلدتنا هذا إندونيسيا وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة سخاء رخاء يأتي رزقها رغدا من كل مكان. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.